penghafal Al-Quran, orang yang berkecimpung di dunia Al-Quran, secara zahir dia harus tampil bersih, tampil maksimal, mulai pakaian, bau badan dan lain sebagainya. Gak oleh ono bocah MK ambune apek, gak oleh. Apa meneh kukune dawa-dawa, ulu keleke dawa-dawa, ya wis. Lah iya ta. Bahasane kan wa izalatin dufran wa ibta. Artinya jangan sampai jadi pemalas lah. Iki kabeh kan faktore wong males. Contohnya koyo gak pate adus ya. Izalati rihal kariha, ababe gak enak. Iya apa? Padahal DE kudu ndres. Bendino ndres sing nyanding malaikat, lah wong kancane gak betah apa malah malaikat, paham ora? Dan pakai pakaian-pakaian yang pantas, pakaian-pakaian yang sopan. Artinya pakaian-pakaian yang mencerminkan bahwa dia adalah santri Al-Quran. Kira-kira ngono. Mau santri Al-Falah. Oh, kayak santri Quran. Nah, iya bega. Makanya aku nang dindi aku ngomong bahwa dari sekian dawuhnya Imam Syafi'i, di antara yang sering saya sampaikan adalah betapa pentingnya kita sebagai muslim itu, kita sebagai santri itu tampil maksimal. Beliau mengatakan man nadhufa saubuhu qallahamuhu. Santri itu kan agak haram susah. Santriku gak oleh ngawur tapi gak oleh susah. Di antara cara untuk tidak mudah susah itu ketika pakaiannya bersih, pakaiannya rapi. Wa man tabarihuhu zada aqluh. Dan santri itu dituntut untuk sedikit lebih cerdas. Di antara cara supaya kita agak cerdas itu ketika kita aroma tubuhnya cukup harum. Nanti nek kowe tambah wangi, iku tambah cerdas. Cara Imam Syafi'i ngono. Kowe iki nek wangi tambah cerdas. Lah kadang-kadang awakmu gak adus males tapi minyak sak koperasi mok. Semprotno kabeh. Adus sing ngenteni wulan sura. Suwi-suwi bahaya iku. Pun nggih. Wa kadza ijtinaban lil madahiki laziman wa kadzaka iksaran mizahan zayyila. Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono mulazamah, semua akhlak yang sudah diterangkan kemarin itu ada beberapa yang harus juga menjadi catatan. Laziman mencolot netepono temen sapa sira, ijtinaban ing ngedoi lil madahiki maring pira-pira penggawe guyu. Cah MK iku rada haram keseringan guyu. Paham? Wa kadzalan kelawan kaya mengkono-mengkono mulazamah, wa kadzakalan kelawan kaya mengkono-mengkono mulazamah zayyila ngedohono temen sapa sira iksaron ing ngekehke mizahan ing guyon. Guyu keseringan gak oleh, nyebabi wong guyu ya gak oleh. Wis angel pokoke. Pokoknya nek sekali kowe pengen nyandak Quran, banyak adab yang harus kamu jaga di sana. Makanya dawe Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yambahi li hamilil Quran ayyurafa bilailihi idzin nasu naimun. Ka ono ning kitabmu ka ono. Orang itu kalau memang siap untuk menjadi penghafal Al-Quran, pengemban Al-Quran, maka dia harus beda dengan yang lain. Ketika yang lain, santri yang lain mungkin boleh tidur, tapi bagi
penghafal Al-Quran di malam hari dia harus tetap terjaga untuk menjaga hafalannya, untuk mentakror hafalannya. Wa binaharihi idinasu muftirun. Ketika kita semua agak malas-malasan berpuasa, tapi bagi teman-teman MK, poso itu di hari-hari selain Ramadan tetap koyok wajib. Wa bihusnihi idinasu yafrahun. Wajahnya harus menunjukkan penuh kekhawatiran akan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika semua orang tenang-tenang bahkan lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wanggeres mulai mendung. Orang yang punya reaksi pertama untuk segera berdoa agar semuanya selamat itu ya bocah MK kudune. Sing pertama kali dan langsung mencolot dan wudhu untuk nangis dengan ngarsane Allah Ta'ala supaya sak pondok iki selamat ya bocah MK. Wabibukaihi idin nasu yatahakun. Ketika kita semua terbahak-bahak tertawa-tawa, anak MK harus tasik belajar nangis. Bocah sing wis siap candak cekel Quran kudu ngono. Iki dawuh Abdullah bin Mas'ud sebagai orang yang langsung ditahbiskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai orang yang cukup atau bahkan super paham terkait tafsiran daripada Al-Quran. Wa bisumtihi idin nasu yakhudun. Ketika semua orang, ketika teman-teman yang lain lagi sibuk menggosip, maka anak-anak MK, anak-anak Al-Quran semuanya diam, tidak ikut campur, tidak pengen dengar. Angel-angel. Makanya alhamdulillah kalau biar gak tahu dikongkon ngapain Quran mbek bapak. Guyu gak oleh, kon belajar nangis, wes berat. Tapi bagus itu. Bahkan wabi khusyu'ihi idin nasu yakhtalun. Dan dalam setiap perilakunya harus menunjukkan karakter-karakter khusyuk yang ia dapatkan, yang ia serap, yang ia ambil dari Al-Quran. Ketika semua orang lagi membanggakan segala sesuatunya, dia akan sangat bersyukur dengan Quran yang menjadi takdirnya. Aiku cah Quran ya. Kira-kira ngono kuwi. Terus wal yahdharan ujban riyaan wal hasad. Wal yahdharan lan becik rumeksa temen. Sapa kulen minal qari wal hafid. Wal yahdharan lan becik rumeksa temen sapa kulen minal qari wal hafid. Ujban ing ujub. Ujban ing ujub. Riyaan lan riya pamer, wal hasad lan dengki utawa drengki, wal ihtikar lan ngino li ghairihi maring liyane kulen minal qari wal hafid, li ghairihi maring liyane kulen minal qari wal hafid bil i'tilai kelawan gumedhe, bil i'tilai kelawan gumedhe. Akhlak berikutnya yang sangat penting adalah dia harus benar-benar, artinya seorang santri harus benar-benar menghindari beberapa watak-watak buruk, diantaranya adalah ujub. Sebagaimana didawuhkan oleh Sayyid Abu Bakar Syato, beliau mengatakan al-ujbu itu adalah isti'adhamun ni'mah, ana ta iku? Isti'adhamun ni'mah wa rukun ilaiha ma'anisyani nisbatiha ilal mun'im. Ujub itu adalah ketika kita, kayak sering saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa ketika kita merasa hebat, merasa nyaman, merasa tenang dengan semua nikmat yang ada di tangan, sampai-sampai kita lupa terhadap yang memberi
nikmat. Bahwa ketenangan kita, kepercayaan diri kita bukan al-mun'im subhanahu wa ta'ala, tapi nikmat yang sudah ada di tangan kita. Dan itu petaka, paham? Ketika kita nyaman, ketika kita tenang, kita bahagia karena apa yang kita miliki, bukan siapa yang memberi. Ujub itu macam-macam. Yakunu bi badanihi fi jamalihi wa sihhatihi wa tanasubi ashkalihi. Sangat mungkin ujub itu terjadi karena kebetulan kita ini ditakdirkan sempurna dari sisi fisik. Dedeke api, yo ganteng, atau cantik, atau presisi raine, paham ora? Tanasubi ashkalihi, tanasub serba pas ngono lho, irunge pas, mripate pas, kan ono sing rodok menceng didik nenek-nenek, paham ora? Lho, iya ora? Tapi jangan sampai kemudian pemberian yang sama sekali tidak punya, yang sangat sulit untuk kita upayakan ini kan nggak ngerti. Kita kan lahir harus ngene iki bentuke, paham ora? Jangan sampai pemberian yang cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Mun'im, Al-Wahib, Ar-Razik. Ini kemudian ternyata malah membuat kita lupa akan Allah yang telah melakukan itu semua. Apik lek gawe contoh, fi jamalihi gandenge, wasihatihi delalah wong paringi waras, gak ngrik-ngrikan. Ngerti ngrik-ngrikan gak kowe? Kena grimis titik ngono terus wahang, wahing gitu. Kayak kula angel kon ujub wong kula niku obah tok wahing. Wa tanasubi ashkalihi, presisi bentuke, wis pas penak sawang. Kan ono wong di sawang sembarang kalire pas. Obah sak obah pas. Jangan sampai itu semua membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau wa yakunu biqaulihi, ngomongnya pewena, wa bisyarafihi, kebetulan dia itu mulia, wa bisyarafi nasabihi, bahkan kebetulan dia dilahirkan dari orang atau lingkungan yang luar biasa. Biasa saja, ngapain? Aku ning ndi kan wis ngomong, wa innaka birrul qaumi la indah ya saghirun. Paham ya? Walaupun kamu dilahirkan dari lingkungan yang luar biasa, kalau kamu tolol ya tolol saja. Kamu goblok ya goblok saja. Ya panggah toh. Wae goblok kan ketok goblok, wong goblok ya tutupi. Sebagaimana keilmuan akan sangat sulit untuk kita sembunyikan, ketololan juga akan sangat ribet untuk kita sembunyikan. Ketika kamu di kelas kemudian kamu suruh baca, berapa banyak di antara kita kemudian mengecilkan suaranya untuk menutupi gurunya supaya dia tidak kelihatan bodoh dan salah. Sampean nek mantep dengan apa yang kamu baca, kamu akan tegas baca itu. Tapi ketika kamu ragu, volumenya akan turun secara otomatis. Hanya untuk menutupi kebodohan dan kesalahan kamu. Gak iso, goblok ya pakai goblok kayak pakai konangan ae. Gurumu sing gak patek merhatekne ngerti awakmu salah, walaupun volumenya sangat rendah, langsung opo we? Refleks itu. Dan memang sebusuk itu bau bodoh itu. Goblok we. Dan kita bersyukurlah karena kebetulan kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala konangan goblok pas sekolah. Coba bayangkan kalau kita konangan goblok pas wis dadi bunyai. Loh, kowe paham maksudku gak we? Makanya ta'allamu qabla an tusayyadu. Kamu semua harus punya kemampuan untuk belajar semaksimal mungkin sebelum kamu pada akhirnya nanti ditokohkan. Karena sangat miris kalau kamu sudah ditokohkan ternyata masih mana mu gak usah nelongso biasa. Dilokne gurumu ya. Tenang saja ya, memang kita masih belajar. Zalaltu taliba, kata Abdullah bin Mas'ud, zalaltu taliba fa'azaztu matuluba. Ketika saya masih nyantri, ketika saya masih khodam, saya sangat hina. Tapi ketika kemudian saya bergeser menjadi tokoh, saya sangat luar biasa. Mereka entek, paham? Karena semuanya sudah beliau
lalui. Artinya santri wis ngono kuwi padha mbek awakmu. Gak ono sing menjanjikan, gak ono sing meyakinkan, nasibnya gak jelas, tapi ketika menjadi sesuatu, kabeh wong panik, kok iso bocah iso ngene. Ngono biasa. Walhasil ojo sampai ujub, terus apa mau? Riya ya kayak kemarin itu kan riya. Hasad, apalagi hasad itu. Hasad itu bahaya loh ya. Jangan sampai ada santri punya watak hasad, iri dengan apa yang menjadi jatah orang lain. Bahaya, hasad itu super bahaya. Dan kamu tidak akan pernah bahagia ketika kamu punya penyakit yang namanya